Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Pendeta Hendrik Pardede dalam YouTube channel saya. Bapak Ibu, saat ini saya akan berbicara juga mengenai akhir zaman. Akhir zaman dengan konteks daripada firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2 daripada peringatan Tuhan kepada jemaat di Efesus. Saya mengajar pada saat ini kepada hal-hal yang mungkin lebih pengajaran. Nah, Bapak Ibu, bahwa di dalam Efesus adalah suatu kota yang dulu kota itu adalah kota di mana kekristenan berkembang sangat pesat. Perkembangan Efesus di dalam iman sangat luar biasa dan teologi karena sampai Paulus juga mengajar secara khusus dalam suratnya kepada jemaat Efesus mengenai banyak hal, mengenai teologi keselamatan, mengenai hubungan antara Tuhan dan manusia, dan mengenai hubungan daripada manusia dengan manusia, bahkan keluarga, suami dan istri. Sehingga Efesus menjadi tempat di mana pengajaran Paulus berkembang dengan pesat. Nah, itulah yang dipuji oleh Tuhan Yesus ketika datang ataupun menunjukkan di dalam suatu nubuatan daripada Yohanes, ketika Yohanes diangkat di dalam suatu atmosfer rohani yang tinggi masuk ke dalam tahta Tuhan. Di sini disebutkan bahwa Tuhan Yesus sangat memuji mengenai apa yang terjadi, ketekunannya, jeripayahnya, pekerjaannya, dan lain-lain. Bahkan mereka ataupun jemaat Efesus tahu mengenai pengajaran yang benar dan pengajaran yang salah. Karena apa? Karena di Efesus semua pengajaran sudah menjadi orang-orang yang sudah menjadi pengajar yang luar biasa. Nah, tapi Bapak Ibu, ada sesuatu dua hal yang Tuhan menjadikan ataupun menasihati kepada jemaat di Efesus. Tuhan mencela jemaat di Efesus karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, Bapak Ibu, ketika perkataan mencela ini adalah sesuatu yang adalah satu nasihat tapi lebih keras dari nasihat, tapi belum sampai kepada hukuman sebenarnya. Ya, Tuhan mencela itu adalah berbicara mengenai dia menasihati, menegur, lebih daripada menegur, tapi belum sampai menghukum. Artinya bahwa hal ini adalah sesuatu yang sangat urgent. Karena kalau dia sudah mencela, maka dikatakan kalau kamu masih melakukan itu ataupun tidak berubah, maka akan terjadi konsekuensi. Konsekuensinya adalah tadi ada hal yang lain. Tuhan mencela bahwa gereja Efesus sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Di dalam akhir-akhir zaman ini, Bapak Ibu, banyak daripada kita yang meninggalkan kasih yang mula-mula. Kenapa? Karena banyak Bapak Ibu gereja ataupun kita semua yang sudah suka hanya dengan pengajaran-pengajaran. Kita lupa untuk membangun daripada hubungan yang pribadi dengan Tuhan kita. Kita lupa kita bisa mempunyai hubungan yang intim dengan Dia dalam kasih yang mula-mula. Nah, apa itu kasih yang mula-mula? Saya menyimpulkan kasih yang mula-mula adalah sesuatu respon antara kasih Tuhan dengan gerejanya, ataupun gerejanya berespon terhadap kasih Tuhan, ataupun pribadi kita berespon terhadap kasih Tuhan. Dan respon itu haruslah menjadi respon yang dimana ada kasih yang besar ataupun kasih yang mula-mula. Bagaimana kasih yang mula-mula itu terjadi? Ketika misalnya ada suatu hubungan, maka hubungan daripada kasih itu hanya mempunyai hubungan terhadap kedua orang. Satu orang dengan dua orang. Misalnya Bapak Ibu, ketika ada pernikahan, kasih yang mula-mula adalah hubungan antara dua orang itu. Ketika terjadi hubungan, apa yang terjadi adalah satu atmosfer hubungan yang membuat daripada orang tersebut mempunyai tadi sesuatu komitmen. Komitmen yang bagaimana? Komitmen yang kuat. Kasih mula-mula berbicara mengenai komitmen.
komitmen dalam suatu hubungan yang benar dengan Tuhan. Itu sebabnya banyak pernikahan ketika mempunyai kasih yang benar, maka dia akan mempunyai komitmen yang benar. Yang kedua, kasih mula-mula berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai kerelaan. Bahwa Alkitab berbicara bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang memberi. Oleh karena Tuhan memberikan segala sesuatu bagi kita dan bahkan memberikan nyawanya bagi kita. Oleh karena itu gereja juga memberi mengenai pekerjaan Tuhan, memberi di dalam kasih kepada Tuhan sehingga satu sama lain saling memberi. Dan ketiga adalah kasih yang mula-mula berbicara mengenai apa? Mengenai ketaatan satu sama lain. Tuhan sudah memberikan janjinya, maka respon daripada gereja adalah taat kepada Tuhannya. Nah, yang keempat, berbicara mengenai kesetiaan. Karena kasih yang mula-mula pasti akan sampai kepada kesetiaan. Harus setia. Nah, Bapak Ibu, ketika ada kasih yang mula-mula yang tadi saya katakan, apa yang terjadi adalah atmosfer rohani. Saya selalu berbicara mengenai atmosfer rohani. Kenapa atmosfer rohani? Karena tanpa kasih yang mula-mula, tanpa terbentuk suatu hubungan kasih yang besar, maka atmosfer itu tidak mungkin terjadi. Atmosfer rohani akan terjadi, maka kasih yang bertambah-tambah semakin akan terjadi. Saya mencontohnya, Bapak Ibu, adalah ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, maka terjadi atmosfer rohani. Ketika atmosfer rohani terjadi, maka Dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui segala sesuatu. Disitulah kita percaya akan terjadi sesuatu atmosfer rohani dan kasih kita semakin kuat. Nah, yang kedua Bapak Ibu, apa yang Tuhan katakan mengenai gereja Efesus? Gereja Efesus berbicara mengenai bahwa hati-hati terhadap pengajaran Nikolaus. Apa itu pengajaran Nikolaus? Pengajaran Nikolaus dalam suatu bukunya, seorang pendeta dari Amerika di Dallas tahun 67 menuliskan suatu khotbah yang mengatakan bahwa Nikolaus itu sebenarnya bukan seorang pribadi. Nikolaus itu adalah suatu kumpulan orang-orang yang menganggap dirinya adalah dia seorang penakluk ataupun pemenang. Sekali lagi, bahwa kumpulan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai kemenangan. Bukan hanya menang Bapak Ibu, tapi mereka adalah benar sendiri. Nah, dan mereka menguasai daripada orang-orang yang ditaklukkan itu. Nah, apa artinya dengan pengajaran Nikolaus? Pengajaran Nikolaus adalah pengajaran daripada orang-orang yang menganggap bahwa pengajarannya adalah pengajaran yang benar. Bahwa pengajarannya sendiri adalah menganggap bahwa dialah yang paling benar. Sehingga disimpulkan di situ katakan bahwa pengajaran itu adalah yang menentukan orang lain masuk surga atau tidak. Pengajaran ini juga mengatakan bahwa orang lain akan masuk neraka kalau tidak mengikuti ajarannya. Dan dia juga mengatakan bahwa dialah yang menentukan bahwa inilah yang benar yang berkenan kepada Tuhan. Pengajaran Nikolaus tidak pernah terlepas daripada gereja, Bapak Ibu. Itu sebabnya terjadi perpecahan-perpecahan di hadapan gereja, di dalam gereja. Karena apa? Karena pengajaran Nikolaus. Banyak orang mengatakan bahwa saya mempunyai doktrin yang paling benar. Gerejamu salah. Saya mempunyai dokter kebenaran yang paling benar. Pendapat yang kalian benar. Pendapatmu sesat, dikatakan. Bapak Ibu, Tuhan membenci daripada pengajaran-pengajaran ini. Karena kita tahu bahwa kita diselamatkan hanyalah karena Yesus mati dan menebus daripada dosa-dosa kita. Bukan pengajaran manusia.
Saya sebagai pendeta sering dikatakan sesat, Bapak Ibu. Ketika saya mengajar malaikat, saya dikatakan sesat. Ketika saya diajak mengajar daripada penyembahan, saya dikatakan sesat, Bapak Ibu. Ketika saya mengajar mengenai atmosfer rohani, kadang-kadang orang mengatakan tidak baik dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, itu adalah pendapat orang. Pendapat Nikolaus jangan diikuti Bapak Ibu. Saya mau sampaikan supaya kita semua mengerti bahwa Tuhan mengajar kita melalui kebenaran-kebenaran. Dan kita tahu bahwa yang dibenci oleh Tuhan adalah ketika kita menjadi hakim bagi rekan-rekan kita, bagi gereja-gereja Tuhan, dan bagi orang-orang percaya. Jangan lakukan itu, karena firman Tuhan mengatakan dia membenci pengajaran Nikolaus. Tuhan Yesus memberkati.